Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, pada pertemuan kita kali ini masih tentang persamaan garis lurus ya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dengan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya, kalian diharapkan mampu menggambar persamaan garis lurus. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita kali ini, kita akan belajar menggambar grafik persamaan garis lurus dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C dan Y sama dengan MX. Apa saja langkah-langkahnya? Kita lihat yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X artinya nilai Y itu sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y artinya nilai X-nya yang sama dengan 0. Jadi terbalik ya. Jika titik potong dengan sumbu X nilai Y-nya yang 0, titik potong dengan sumbu Y nilai X-nya yang 0. Langkah berikutnya, titik potong yang telah kalian dapatkan pada langkah 1 dan langkah 2 diletakkan ke dalam koordinat Kartesius ya. Kemudian hubungkan kedua titik potong tersebut ya. Oke, untuk lebih paham, kita lihat langsung saja ke contoh. Buatlah gambar grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 2X ditambah 6. Langkah yang pertama tadi disebutkan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X artinya nilai Y sama dengan 0. Kita lihat caranya. Persamaannya Y sama dengan 2X ditambah 6. Titik potong dengan sumbu X kan nilainya sama dengan 0. Berarti di sini 0 ya. Y-nya diganti dengan 0. 2X tambah 6. Nah, pindahkan ini ke kiri, berarti negatif 2X sama dengan 6. Maka X-nya adalah 6 dibagi negatif 2, yaitu negatif 3. Sehingga titik potongnya adalah negatif 3,0 ya. X-nya negatif 3, Y-nya 0. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya negatif 3,0. Sekarang langkah yang kedua, titik potong dengan sumbu Y artinya nilai X sama dengan 0. Kita tulis ulang, Y sama dengan 2X ditambah 6. Tadi dikatakan kalau titik potong dengan sumbu Y nilai X-nya 0. Jadi kita ganti nilai X-nya dengan 0 ditambah 6. Y sama dengan 2 dikali 0 kan 0. 0 ditambah 6, 6. Jadi Y sama dengan 6. Sehingga titik potongnya yang tadi X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 6, maka 0,6. Nah, langkah ketiga dan keempat kita lihat hasilnya ya. Langkah ketiga itu kalian memasukkan titik negatif 3,0 dan 0,6 ke dalam sumbu koordinat atau koordinat Kartesius. Ini kan sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Y. Nah, kemudian titik negatif 3,0 ini titik negatif 3,0. Kita misalkan titik A namanya. Dan kemudian titik 0,6, titik 0,6 di sini. Ya, titik 0,6. Kita misalkan B. Nah, titik A dan titik B ini kita hubungkan dengan sebuah garis ya, sehingga merupakan Y sama dengan 2X tambah 6 itu grafiknya berupa garis lurus. Inilah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 6. Oke, semoga kalian paham. Kita lanjut contoh yang kedua. Buatlah gambar grafik persamaan garis lurus 2X min 3Y tambah 6 sama dengan 0. Langkah yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Kita tulis ulang di sini. 2X min 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Tadi Y-nya diganti dengan 0, berarti 2X dikurangi 3 dikali 0 ditambah 6 sama dengan 0. Jadi 2X negatif 3 dikali 0 kan 0 ya. Jadi tinggal 2x ditambah 6. 2x ditambah 6 sama dengan 0.
Nah, ini kita lihat, kita pindah ke sini ya. 2x sama dengan 6-nya dipindahkan ke kanan, berarti 2x sama dengan negatif 6. Maka x sama dengan negatif 6 dibagi 2. Berapa? Negatif 6 dibagi 2 itu adalah negatif 3. Jadi titik potong dengan sumbu x adalah kan 0, negatif 3. 0, negatif 3. Itu ya. Kemudian langkah yang kedua, titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y artinya nilai x sama dengan 0. Kita tulis rumus soalnya 2x min 3y ditambah 6 sama dengan 0. X-nya diganti dengan 0 ya, berarti ini 2, ini diganti dengan 0, dikurangi 3y ditambah 6 sama dengan 0. Ini kan 0, 2 dikali 0, 0, berarti tinggal negatif 3y ditambah 6, tinggal negatif 3y ditambah 6 sama dengan 0. Kita lihat, pindah ke sini ya. Berarti negatif 3y, 6-nya pindahkan ke kanan, sama dengan negatif 6 ya. Maka y sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3. Berapa negatif 6 dibagi negatif 3? Positif 2 ya. Sehingga titik potong dengan sumbu y adalah 0,2. Ingat, selalu x dulu baru y. Ini juga x dulu, x-nya negatif 3. Oh, ini kebalik ya. Ini harusnya x dulu ya. X-nya negatif 3, ini negatif 3, y-nya 0. Ya, jadi ini salah. Nah, kemudian yang ini x dulu 0,2. X-nya kan 0,2. Oke, Ibu ulang sekali lagi. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu x, nilai y-nya sama dengan 0. Kemudian tadi diperoleh x-nya negatif 3. Kita harus selalu menentukannya x dulu, kemudian y. Koordinat itu absis, ordinat. Absis itu x, ordinat itu y. X-nya negatif 3, berarti negatif 3,0. Dan kemudian titik potong dengan sumbu y, x-nya sama dengan 0. Kita sudah mengerjakan, diperoleh y sama dengan 2. Berarti 0,2. X-nya 0, y-nya 2. Kemudian kita masukkan kedua buah titik ini ke dalam sumbu koordinat. Yang pertama tadi berapa? Negatif 3,0. Ini titiknya. Negatif 3,0. Dan yang kedua adalah 0,2. 0,2. Misalkan kita beri nama A dan B ya. Ini negatif 3,0. Ini 0,2. Kita beri nama misalkan A dan B. Langkah berikutnya adalah menghubungkan kedua buah titik tersebut sehingga merupakan garis yang lurus ya. Jadi inilah grafik dengan persamaan 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut soal berikutnya. Gambarlah grafik persamaan garis lurus y sama dengan negatif 3x ya. Nah, untuk persamaan berbentuk y sama dengan mx, ini kan bentuknya y sama dengan mx ya. Kita tidak mungkin menggunakan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y sebagai titik bantu dalam menggambar grafiknya. Kenapa? Karena titik potong sumbu x dan sumbu y pada persamaan y sama dengan mx itu titik potongnya sama, yaitu di titik 0,0. Jadi nanti hanya satu. Kan kalau membuat garis minimal harus ada dua buah titik. Kalau kita mengambil titik potong dengan sumbu x dan sumbu y saja, maka hanya satu, tidak bisa dibuat garis. Nah, alternatifnya kita gunakan sembarang nilai x atau y. Jadi boleh ngambil x atau y, boleh bebas. Untuk mendapatkan titik lainnya kan minimal 2 ya. Selain titik potong yang ini yang 0,0. Nah, pada soal 3 ini kita akan menggunakan mengambil titik nilai x-nya sama dengan negatif 1. Ingat, ini bebas ya. Boleh x, boleh y. Dan angkanya pun ini tidak harus negatif 1. Terserah kalian ya. Sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Nah, ini kan titik potong sumbu x, sumbu y. Titik potongnya 1, 0,0. Nah, tadi Ibu bilang pada persamaan ini Ibu ganti x-nya dengan negatif 1. Kan persamaannya y sama dengan negatif 3x ya. Kita ganti x-nya dengan negatif 1, maka y sama dengan negatif 3, ganti dengan negatif 1. Negatif 3 kali negatif 1 kan positif 3. Jadi diperoleh y-nya 3 ini ya, y-nya 3. Sehingga titik potongnya
negatif 1,3. Nah, setelah kita mendapatkan ini berarti kita sudah punya dua buah titik, 0,0 dan negatif 1,3. Ingat, ini bebas. Terserah kalian mau diganti dengan angka berapa. Ya, bagaimana gambarnya? Kita lihat. Tadi grafik dengan persamaan Y sama dengan 3X, Y sama dengan negatif 3X, kita sudah dapat nilai titiknya ya, 0,0 dan negatif 1,3. Berarti kita tinggal memasukkan ke dalam bidang kartesius atau sumbu koordinat kartesius ya. Di sini ada 0,0, ini ya titiknya 0,0 yang pertama, dan yang keduanya adalah negatif 1,3. Lalu kalian hubungkan yang ini dengan negatif 1,3 sehingga menjadi sebuah garis lurus dengan persamaan Y sama dengan negatif 3X. Kalau kalian ingat pada pertemuan yang lalu, persamaan garis dengan Y sama dengan MX itu adalah persamaan garis yang melalui titik asal 0,0 dan bergradien M. Nah, pada contoh ini dia melalui titik 0,0, gradiennya negatif 3. Karena gradien negatif 3, tentu saja gambarnya condong ke kiri ya. Oke, kita lanjut pada contoh keempat. Buatlah gambar grafik persamaan garis X sama dengan 3. Nah, kalau ini sangat mudah ya, tinggal begini saja. Kita buat sumbu koordinat, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, di sumbu X itu kan ada negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini diminta X sama dengan 3. Diminta X sama dengan 3. Ini X sama dengan 3 kan ini. Kita tinggal membuat garis ke atas, ke bawah. Terus inilah garis X sama dengan 3. Jadi kalau diminta garis X sama dengan negatif 1, ini negatif 1, X sama dengan negatif 1. Kita tinggal buat garis ke sini. Diminta X sama dengan 2, ini X sama dengan 2. Kita tinggal buat garis dari sini ke sini. Dan seterusnya. Mudah ya? Kemudian kita lihat bagaimana untuk garis Y sama dengan 3. Sama dengan contoh yang keempat. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini diminta Y sama dengan 3. Ini kan sumbu Y nih. Y sama dengan 3 di sini. Kita tinggal buat garisnya ke sini. Kalau diminta Y sama dengan negatif 1, berarti di sini. Kita buat garis. Diminta Y sama dengan 1, kita buat garis di sini. Diminta Y sama dengan 4, kita buat garis di sini. Dan seterusnya. Mudah ya? Oke. Demikian saja pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.